Suami ini hampir kehilangan rumah tangganya hanya karena satu pertengkaran. Suami pulang kerja sambil menelpon rekannya. Rekannya bilang, Jangan sering lembur, nanti kesehatannya terganggu. Iya, kamu juga jangan terlalu kecapean. Besok aku traktir kamu makan steak. Udah dulu, aku masuk dulu ya. setelah menutup teleponnya suami pun masuk. Pelan-pelan suami buka pintu, namun setelah ia masuk, bukan senyuman yang ia dapatkan. Istrinya langsung mengomel. Kenapa baru pulang? Jam berapa sekarang? Aku lembur, banyak kerjaan di kantor. Setiap hari selalu pulang larut. Aku capek sekali hari ini anak rewel terus seharian, tapi kamu nggak pernah peduli. Suami hanya menghela nafas. Membereskan rumah, bahkan pipa air di rumah juga rusak. Kalau rusak tinggal perbaiki. Apa susahnya? Enak saja ngomong. Kamu pikir semua urusan rumah cuma tanggung jawabku? Lalu aku harus bagaimana? Daripada begini terus lebih baik kita cerai saja. Kenapa harus begitu? Aku juga capek kerja di luar seharian. Kerja keras dari pagi sampai malam itu demi kalian. Kamu nggak pernah ngertiin aku. Nggak ngerti gimana? Udahlah, aku baru pulang. Aku capek. Tanpa bicara lagi, suami pun akhirnya pergi keluar meninggalkan istrinya. Membawa pikirannya yang begitu kacau. Ia memilih duduk sendirian di dalam mobil. Setelah duduk di mobil, ia membuka ponselnya. Ia berniat mengirimkan pesan ke rekan kerja, wanita yang selama ini sering mendengar keluh kesahnya. Tetapi belum sempat tekan tombol kirim, ia berhenti. Rasa lelah membuat matanya perlahan tertutup hingga akhirnya ia tertidur. Dalam tidurnya ia mengalami mimpi yang terasa begitu nyata. Di dalam mimpi itu, rekan kerja yang selama ini ia anggap baik justru menjadi istrinya. Awalnya ia mengira hidupnya akan lebih bahagia. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Ketika ia ajak bicara, jawabannya pun selalu dingin seolah tidak peduli. Suatu saat suami memasak makanan kesukaan istrinya, berharap istrinya mau makan bersama. Ayo kita makan. Aku sudah masak makanan kesukaanmu. Aku sudah makan sama teman tadi. Bukankah kau tadi bilang mau makan di rumah? Sudahlah, kamu makan aja sendiri. Masalah sepele nggak usah diributin. Suami hanya bisa pasrah menahan kecewa. Seketika itu juga, ia jadi teringat. Apa yang pernah ia lakukan dulu ke mantan istrinya, ia juga sering melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan istrinya sekarang. Dia akhirnya sadar ternyata sakit diperlakukan seperti itu. Suatu hari banyak sekali paket di rumahnya. Kenapa kamu belanja banyak sekali setiap hari? Emang kenapa? Perempuan kan emang butuh belanja. Kamu tuh jangan pelit sama istri. Dia pun mendadak ingat mantan istri yang nggak pernah minta apapun darinya. Suatu hari dia ingin membelikan baju untuk istrinya. Ini mahal sekali, bajuku masih banyak. Kamu pulangin saja ke tokonya. Ternyata istrinya yang dulu jauh lebih baik dari yang sekarang. Saat itulah ia mulai sadar ia terlalu egois. Suatu hari ia pergi keluar. Ia melihat anak dan mantan istrinya. Saat ia mau mendekat, ia melihat seorang pria mendekati mereka dan langsung menggendong anaknya. Mereka tertawa bersama, dan terlihat betapa bahagianya mereka. Seketika hatinya langsung hancur. Tapi syukurlah, yang terjadi ternyata hanya mimpi. Ia terbangun, lalu membuka ponsel, dan langsung menghapus pesan yang pernah ia tulis. Tanpa buang waktu, ia bergegas turun dari mobil, lalu masuk ke rumah untuk menghampiri istrinya. Istrinya sedang menunggunya, dengan semangkok mie di depannya, yang ia siapkan untuk suaminya. Melihat suaminya datang, istri sangat senang. Lalu ia menyerahkan semangkuk mie yang telah ia siapkan. Makanlah dulu, kamu belum makan dari tadi. Aku sudah siapkan mie ini buat kamu. Ia menatap istrinya tanpa berkedip. Ia seakan tidak yakin ini mimpi atau nyata. Istrinya berpikir suaminya masih marah. Tapi akhirnya suami pun mengambil makanan itu. Dan langsung memakannya, istri merasa sangat lega. Setelah semua yang terjadi, suami akhirnya mulai menyadari kesalahannya. Selama ini ia terlalu egois, tidak pernah benar-benar memahami perasaan istrinya, bahkan jarang meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesahnya. Ia baru sadar bahwa kemarahan istrinya bukan karena tidak peduli, tetapi karena terlalu lelah, menjalani semuanya sendirian, dan butuh seseorang untuk mendengar. Di sisi lain, sang istri juga menyesal, telah meluapkan emosi, hingga mengucapkan kata cerai saat marah. Suami pun terus memakan mie yang telah disiapkan istrinya, dengan penuh penyesalan dan rasa syukur. Di momen itu, keduanya akhirnya saling memahami. Tidak ada lagi amarah, hanya kesadaran bahwa rumah tangga butuh saling mengerti, bukan saling menyakiti. Malam itu mereka kembali berdamai dan berjanji untuk tidak mengulang kesalahan yang sama.